Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu milenial muda yang memiliki bisnis yang tidak biasa dilakukan oleh anak muda. Kita perkenalkan Indra Fahrudin. Apa kabar, Indra? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat? Sehat. Ya, bagaimana aktivitasnya hari ini? Ya, alhamdulillah seperti biasa. Seperti biasa. Masih menjalankan 3M? Pakai masker. Ya. Apa lagi? Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan terlalu tegang. Ini teman-teman semua ini sudah terbiasa dengan mandi juga katanya. Juga. 4M berarti. Jangan 4, harus 3. Oh, 3. Tetap 3M. Oh ya, 3. Ya. Oke, sebelum pandemi COVID-19 ini apakah ada perubahan dengan aktivitas? Maksudnya sebelum pandemi COVID dan saat sekarang bagaimana gitu, khususnya di aktivitas bisnis misalnya yang dijalankan oleh Indra? Jadi sebelum kan sekarang saya kebetulan sibuk di pertanian. Ya, bisnis yang sekarang ya? Ya, sekitar 4 bulan yang lalu saya mulai pertanian. Tapi sebelumnya itu saya di Mac. Tapi sampai sekarang memang. Bisa dikasih tahu teman-teman Mac itu apa? Mac Indonesia itu bisnis jasa yang bergerak di pendidikan, khususnya bahasa Inggris. Khususnya bahasa Inggris. Kebetulan saya kepala regional kemarin di Jawa, tapi pas pandemi ya benar-benar stop dulu, soalnya kita dilarang untuk offline. Berkumpul ya? Berkumpul, akhirnya kita tutup kantor semua yang ada di Jawa, balik ke Makassar, kita buka kelas online. Nah, karena aktivitasnya kita tidak terlalu bagaimana saja, akhirnya karena pandemi juga kita jadi kreatif. Kita mikirnya apa lagi nih, apa yang bisa kita lakukan. Ya, tepuk tangan teman-teman. Begini, anak muda harus kreatif ya. Terus apa yang dipikirkan, akhirnya kebetulan ada peluang untuk buka di pertanian, soalnya ada beberapa tanah yang nganggur sebelumnya gitu ya? yang nganggur, yang kurang produktif. Akhirnya kita jadikan, ya kita kelola lah. Ini cocok nih, ada program Dilan namanya Lakopi ya, lahan kosong produktif. Nah, ternyata beliau ini sudah memanfaatkan itu karena kreativitasnya di saat pandemi ini ya. Benar. Di saat pandemi ini. Teman-teman, Indra ini terus terang saya cukup kaget juga gitu pada saat tahu dia terjun di pertanian. Anak muda kan tidak banyak yang berpikir ke arah sana di saat pandemi ini. Mungkin mereka berusaha untuk kreatif, tetapi ini kok arahnya ke pertanian gitu. Bisnis porang lagi. Nah, coba diceritakan sedikit ini, kenapa memilih pertanian dan kenapa memilih porang? Apa karena porang diekspor harganya sampai ratusan juta atau bagaimana ini? Ya, mungkin salah satunya itu. Salah satunya itu. Kebetulan karena yang namanya peluang ya disikat saja. Tapi sambil saya kan sekarang kebetulan di Polman sama Jeneponto nanam. Berarti di dua daerah itu ya? Iya, saat dua ini. daerah kebetulan ada tanah produktif yang belum dikelola. Ya. Akhirnya kita kelola sekitar 2 hektar. Ya kita tanam porang untuk saat ini. Sambil, sudah pernah panen belum? Belum, baru kita mulai. Saya mulainya sekitar 4 bulan yang lalu. Ya. Ngegarap tanah, kemudian nyari bibitnya. Akhirnya dapat bibit sambil jual beli bibit juga. Berarti sudah jual beli bibit juga. Banyak peminatnya di Makassar. Di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita supply untuk bibit porang. Soalnya ya rata-rata ada yang bibitnya dari Jawa, tapi kebetulan kami ngambilnya dari NTB sama NTT. Dari NTB sama NTT. Kita berarti supply. Di sana lebih bagus atau bagaimana? Atau Bukan lebih dekat jaraknya dari Makassar sehingga memilih mengambil dari sana? Rata-rata biasanya kayaknya kalau yang di daerah lain ada yang sudah ngambil di sana juga, kita nyari tempat lain juga, kebetulan ada peluang di sana. Supaya lebih ini ya, lebih tidak banyak yang ngambil barang di sana. Betul. Gitu, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya kita supply di Sulawesi Selatan sama Sulawesi Barat.
Nah, jadi awalnya memilih bisnis pertanian karena peluang. Ya, Ada peluang di sana, jadi larilah ke sana. Ya, kebetulan kan pemerintah juga lagi mensupport atau lagi memotivasi orang untuk nanam porang ya. Kita lihat peluangnya bagus, ya kita coba bismillah. Termasuk jahe merah juga. Jahe merah juga. Ya. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama. Iya, di lokasi yang sama. Di Polman sama. Pada saat Ponto. pengurusan bisnis ini atau usaha ini, itu apakah melibatkan pemerintah atau apa? Misalnya kan kalau pertanian mungkin jangan sampai kita salah memilih bibit atau misalnya apa gitu kan? Apakah ada berkaitan dengan pemerintah juga? Sebenarnya kalau dari pemerintah itu alhamdulillah sudah banyak juga dari Kementerian Pertanian. Kalau masalah porang itu ada panduan-panduan. Ada panduan-panduan. Cuman lebih banyak kita dapat informasinya, belajarnya dari petani langsung. Oh, seperti Kita itu. ya belajar langsung ke petani nanya, kemudian kita ATM, amati tiru modifikasi kayak gitu. Ya, jadi ATM ya. Apa kakak-kakak ATM? Apa itu? Ya. Amati, tiru, modifikasi. Iya, betul. Aduh, jangan tidur dong kakak-kakak. Modifikasi, iya. Jadi teman-teman, anak-anak muda bisa ikut gaya atau caranya kakak Indra ya. Karena tidak banyak yang terjun di pertanian, tetapi peluang di situ ada dan hasilnya besar ya. Karena lumayan. setahu saya ya porang itu kalau diekspor per kilo aja bisa dapat berapa puluh juta kayaknya itu. Ya lumayan lah. Kalau 1 hektar itu ya bisa sampai dapat sampai 800 jutaan. 800 juta untuk Kalau 1 hektar. penanamnya 1 Kalau hektar. ini ya, 1 hektar bisa berapa ton itu Sekali ya? panen ya. Sekali panen. Kalau Ayo hitungannya- kakak-kakak berapa ton 1 hektar? Biasanya kan 40.000 bibit kalau hitungannya ya. 40.000 bibit nanamnya 1 hektar. Jadi kalau dia naik 2 kilo, misalnya 2 kilo aja, itu sudah 80 ton. 80 ton kali harga jual ya lumayan. Lumayan ini ya. Iya. Susah ngitungnya, harus pakai kalkulator kayaknya. Ada yang bawa kalkulator enggak? Ratusan lah. Ya. Ya, kita ini dulu ya. Ada tamu, kita harus nawarin coklat Dilan. Di sini soalnya cemilannya hanya ini. Dilan, ya. Nah, coba dulu Kakak Indra. Ini enak kok rasanya, ya manis-manis gimana gitu, kayak kandidat pasangan nomor 3. Saya coba kayak. Gora ini gora. Porang itu dia 80% bahan makanan, sisanya biasanya dipakai jadi lem, jadi apa gitu, jadi tapi lebih banyak jadi makanan. Itu Ini, kalau saya baca apa namanya? porang itu umbi-umbian ya? Umbi. Masuk kategori umbi-umbian. Benar-benar dari umbi. Dia umbi-umbian, bahan baku apa tepung. Oh, bahan baku tepung. Tepung. Dia kalau di Jepang itu jadi Indomie, jadi beras. Di Cina juga jadi beras. Iya, karena banyak sekali tuh yang diekspor dari Indonesia. Sampai ada kalau nggak salah ada saya pernah baca dia itu pemulung ya kalau nggak salah. Iya, Terus benar. tiba-tiba dia sudah langsung jadi kaya raya karena ya itu dia bisnis porang. Kurang. Sempat masuk di salah satu reality show kalau nggak salah waktu itu. Iya, benar. Namanya itu Pak Apa saya- Saidi. ya itu dia sekarang usahanya sudah besar sekali. Bayangkan dari seorang pemulung hanya karena dia mendapatkan peluang itu tadi, dia mencari peluang, dia dapat, dia bisnis porang lah, dan sekarang ya omsetnya sudah entah berapa banyak gitu, bukan hitungan ratusan juta lagi. Saya pikir sudah miliar-miliar juga dia, karena tanahnya juga lebih banyak lagi yang dia tanami porang kan. Dia banyak kerjasama sama petani-petani, memberdayakan orang-orang Memberdayakan. sekitarnya juga. Lumayan lah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti Indra juga gitulah. Amin. Jadi memberdayakan orang sekitar, Ya. jadi membuka lapangan pekerjaan juga. Ya semua orang jadi ya everybody happy, Ya. semua orang senang. Menebar manfaat lah. Terus kita kembali lagi nih dulu ke kursus bahasa Inggris. Iya. Ini kan tetap optimis atau bagaimana ini dengan kondisi pandemi? Kan tetap kan nggak mungkin dimatikan gitu. Bisnis yang sudah kita bangun tetap harus bisa jalan walaupun sempat vakum. Bisnis yang bahasa Inggris ini pendidikan tetap jalan sebenarnya. Tetap jalan. Selama ini
dia tidak benar-benar vakum. Cuman untuk kantor keseluruhan kita tutup biar mengurangi mengurangi cost Operasional ya. operasional. Akhirnya ya kita via online aja. Via Karena di Makassar pun kita sudah bisa menjangkau di seluruh Indonesia, termasuk Jawa sama Sumatera. Tetap jalan. Gurunya ada berapa banyak untuk Makassar sendiri? Makassar lumayan, sekitar 20-an lebih kalau di Makassar. Gimana coklat Dilannya? Enak? Sekitar 30-an lah, ya 3. Dipotong dulu deh. Habis kayaknya tuh. Malu-malu habis. Nah dia takut kalau habis nanti nambah lagi. Malu-malu habis baru kalau nambah malu gitu. Aduh. Ya gitu Kak. Ya itu kakak-kakak kameramen katanya. Ya. Kalau di aspal ya nggak mungkin. bercanda. Suka bercanda juga. Kaget langsung ya, tapi kena serangan jantung. Di pot bisa. Di pekarangan yang penting tanahnya cocok. Cuma menunggu 1 kilonya itu lama sekali kan. Menunggu cuma di pot kecil. Dia untuk produksi minimal 8 ons. Yang gitu untuk produksi. Berapa sekarang per kilonya itu kan? Dia kalau per kilo sekarang dari 8.000 sampai 13.000. Untuk yang umbi basahnya yang kita ngangkat dari tanah itu. Kalau kita chips lagi potong misalnya keringkan ya lebih mahal lagi. Dia ya mahal lah. Satu umbinya itu berapa kilo biasanya naik? Kalau kita tergantung besaran yang kita tanam. Ini kayaknya banyak suara-suara dari mana ini? Tiba-tiba banyak Iya. sekali suara bertanya. Saya jawabnya nggak tahu dari mana gitu. Ini suaranya dari mana? Nanti kita bilang orang di ini nanti. Ini jawab sendiri. Karena ini menarik gitu. Ada ya itu tadi selain anak muda, berapa umurnya Indra? 24 kayaknya ya, berapa? 23. Ya 24. Ya 24 tahun dia masih muda tapi mikirnya pertanian gitu. Kan anak-anak sekarang mikir pertanian dan menurut saya menarik dan buktinya ya kakak-kakak juga sini tertarik mendengar soal bisnis porang ini. Ya bertani kan bagus filosofinya ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Sekarang jadi Pak Ustadz lagi beliau. Jadi kalau kita tanam kebaikan ya menuai kebaikan juga. Amin. Tips mulai usaha. Jawab ini. Dijawab. Ini audiens, harus kita jawab. Jangan audiens ya. Tips mulai bisnis itu pertama keyakinan dulu. Kita mesti punya niatnya ngapain sih untuk berbisnis. Kemudian setelah niat itu tekad yang kuat, setelah kita melangkah harus dengan pengetahuan juga. Bisnis itu ada ilmunya. Jadi kalau kita mau mudah melangkahnya, mudah menjalaninya, ya kita belajar. Nah, jadi kalau kita sudah punya tekad, kemudian kita belajar, dan yang ketiga adalah kalau kata pepatah itu kalau mau harum bergaul sama penjual parfum, sama dengan kalau mau jadi pebisnis ya bergaul sama pebisnis juga. Oh ini kakak Indra ini filosofis juga ya. Biar kepercik juga kan. Betul. Saya juga awalnya kayak gitu. Dengan siapa kita bergaul ya? Ya benar. Saya sendiri juga sampai sekarang masih terus belajar. Belum bisa dikatakan juga pengusaha atau bisnis, tapi kita belajar terus gitu. Apalagi ya? Apa harapan ke depan Indra mengenai bisnis yang sedang dijalani, atau apakah sudah punya rencana bisnis yang lainnya lagi gitu selain terjun di kursus bahasa Inggris dan bisnis pertanian? Jadi harapannya sebenarnya kita buka bisnis misalnya di pendidikan, kemudian di pertanian, niatnya memang cuma satu, bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi niat untuk buka bisnis di pendidikan pun adalah untuk memberdayakan teman-teman yang misalnya bisa mengajar,
bisa Membuka lapangan membuka kerja lapangan ya. kerjaan. Itu niatnya. Jadi insya Allah bisnis apapun nanti kalau ada peluangnya kita buka. Misalnya pertanian untuk saat ini, kemarin kan jasa pertanian. Kalau kita bisa buka peternakan juga, kita buka keran di situ juga. Ya kenapa tidak? Berarti arahnya sekarang ini mengintip peluang-peluang dari ini Iya, ya, dari benar. pertanian, peternakan, mungkin perikanan juga atau apa ke depannya. Ya kalau ada peluang di situ, dan intinya juga bukan hanya tidak mesti kita ada di situ untuk mengerjakannya langsung. Kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain, ya otomatis kita turut andil untuk membuka bisnis di situ. Ya, kayak misalnya ini pertanian, saya buka, kemudian kita nanti delegasikan ke teman-teman, saya kembali ke pendidikan. Tetap fokusnya pendidikan. Jadi kakak-kakak yang mau belajar bisnis pertanian bisa langsung ke Indra, nanti diajarin juga, terus ya siapa tahu nanti kalau Bisa bisnisnya kolaborasi. sudah besar, apakah itu kolaborasi atau ada pendelegasian ya? Jika benar. bisnis itu sudah besar ya tidak hanya Indra sendiri yang akan mengelola. Betul. Ini kan kita sekarang ini lagi ada tahapan pilkada nih di Kota Makassar. Nah, tanggal 9 Desember nanti hari pencoblosan. Sebagai anak milenial, anak muda yang punya usaha khususnya, kandidat seperti apa yang diharapkan oleh seorang Indra untuk Kota Makassar kita ini? Kalau saya pribadi, kalau saya memilih pemimpin, biasanya cuma 2 indikatornya. Dia bisa bernarasi dan bisa mengeksekusi juga. Bukan hanya sekedar bisa mengeksekusi, tapi dia bisa bernarasi supaya selain membangun jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya, yang dipimpinnya, kita tidak butuh yang hanya bisa mengeksekusi. Karena semua yang orang mengeksekusi itu bisa, tapi tidak semua bisa bernarasi untuk membangkitkan jiwanya masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi yang punya narasi, punya eksekusi, kemudian tahu masalah. Berarti 3 dong. Iya, tahu masalah. Ya, 3 berarti. Iya. Kakak-kakak bilang ada semua di Dilan. Benar. Jadi saya punya pengalaman pribadi mengenai DI, Dengical, ya sebenarnya dari semua kandidat. Ini bukan karena Bukan karena habis makan coklat bukan Dilan. untuk Ya. pengalaman pribadi saja. Boleh diceritakan. Untuk kenapa saya bilang Dengical cocok jadi pemimpin. Dia ramah. Kemudian ketika bertemu sama orang, dia mudah untuk menyentuh hatinya orang. Oke. Gitu. Itu yang penting. Menyadarkan orang, masyarakat yang ada di Kota Makassar itu perlu untuk apa? Sama-sama membangun Kota Makassar. Dengan siapapun bisa langsung dekat Iya, ya. dengan Walaupun awalnya tidak kenal, begitu ketemu langsung merasa sudah dekat gitu. Kayaknya beliau sudah khatam dengan komunikasi kepada siapapun, baik itu orang per orang ataupun publik. Contoh saya saja hanya pernah di Bandung, ya mungkin beberapa kali saja ketemu. Tapi pas saya ketemu di Makassar, Indra, Iya. kenapa sudah di Makassar lagi? Seolah-olah dia tahu, dia tidak lupa dengan kita. Iya, tidak gitu. lupa dengan orang gitu. Tidak Tidak lupa mudah lah, lupa. ya kan. Iya. Tidak perlu lupa dengan bahwa saya pernah berinteraksi dengan beliau walaupun tidak kenal bagaimana juga gitu, tidak sering. Tapi pas ini disapa di luar, Indra, Iya. kenapa sudah di Makassar lagi, tidak di Bandung? Iya deng, kayak gitu. Tapi memang apa yang disampaikan Indra itu memang benar gitu. Dari cerita dari teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang bercerita Ya itu nih Sombere ya. Bahkan ada teman saya yang cerita bahwa dia pernah minta tolong sama Deng Ical itu tengah malam. Tengah malam dan Deng Ical datang. Padahal kalau dipikir bukan siapa-siapa gitu. Yang meminta bantuan ini kenal iya, tetapi bukan kenal dekat. Cuma pada waktu itu bingung gitu mau minta bantuan kepada siapa, kenapa terlintas di pikirannya dia Deng Ical. Langsung ditolong dan padahal tengah malam dan itu membekas sekali di hatinya dia. Ya pada saat dia tahu saya juga terlibat di timnya Deng Ical dan dia juga akhirnya bilang, "Oh, Wina di timnya Deng Ical sekarang." Dan tadinya dia itu orang yang tidak begitu
percaya dengan dunia politik. Jadi setiap ada pemilihan tidak pernah memilih, dia lebih memilih rebahan. Tetapi akhirnya sekarang dengan Deng Ical maju dan saya juga ada di tim ini, dia bilang ya dia akan mencoblos gitu di tanggal 9 nanti, 9 Desember. Ya mungkin itu salah satu cerita-cerita ya yang kita dengar, dan saya pikir juga kakak-kakak juga pasti lebih banyak lagi ceritanya dengan bukan hanya Deng Ical ya, dengan Dr. Fadliananda juga. Kalau dibilang siapa di kita ini, Iya. tapi masih diingat alhamdulillah sama beliau. Kayak gitu. Jadi terharu mungkin ini. Ya, Diingat. begitulah. Minum dulu kalau begitu. Artinya dia tidak lupa dengan Siapapun yang pernah dia temui. Dia temui. Ya, betul sekali. Walaupun kita ini kayak dibilang ya, siapa tuh kita ini kayak gitu. Artinya ya pantas lah, insya Allah untuk jadi Amin, pemimpin. amin. Ya semoga lah. Minum kayak dulu, saya sedih iya. juga ini dengar cerita Tata ini. Minum Aduh. kayak ini. Saya juga minum dulu. Harusnya tahu ini kita kasih juga. Iya. Nanti ke depannya ya kita siapkan juga buat narasumber kita seperti ini. Dari kemarin-kemarin sebenarnya. Nanti dikasih ya, nyusul. Mau makan apa? Anunya Dilan, coklatnya Dilan. Saya Cuma? lihat di Instagram tuh. Kayaknya ada coklatnya Dilan, tapi tidak ada sampai sama saya akhirnya makan. Hati-hati ki pulang nanti saltok-saltok. Najis. Saking enaknya tuh coklat Dilan tuh. Nah, ini saya masih ada pertanyaan lagi. Apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat gitu kan? Ya ini kan kalau dari kita pribadi karena sudah mengenal Deng Ical jadi memilih pasangan ya Dilan gitu untuk apa? Untuk didukung pada Pilwali tahun ini. Tetapi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait Pilwali Makassar. Ya. Supaya orang memilih mungkin, atau jangan golput, jangan rebahan di tanggal 9 atau apa. Ternyata beliau terharu sekali. Minum dulu Kak, karena sebentar ada coklat. Tidak Ji, tidak, tenang. Nanti nalih kamera. Apa tadi pertanyaannya Kak? Jadi, Oke. ya ingat Mita? Iya, Ya, ingat. Apa di? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Untuk teman-teman? Pilwali Kota Makassar, buat teman-teman generasi milenial yang biasanya dibilang tidak peduli dengan politik, acuh tak acuh, mulai sekarang kita harus turut andil. Karena kenapa? Semua kebijakan-kebijakan yang nantinya diputuskan oleh pemerintah itu berdampak langsung sama kita. Makanya penting untuk terlibat langsung. Adapun pilihan sesuai dengan hati nurani, jangan sesuai dengan isi amplop, ya. Jadi jangan politik uang ya. Jangan politik uang, karena itu mengurangi keberkahan juga. Ya. Itu muncul lagi jiwa ustadznya, luar biasa ini. Saya suka nih bintang tamu kali ini, kita jadi tercerahkan juga ini, aduh. Pokoknya berdasarkan hati nurani, kemudian lihat visi misinya, lihat narasinya apakah bagus, kemudian track recordnya kan sudah ada juga, silahkan. Dan ingat, pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi pilihlah yang terbaik buat teman-teman. Kalau saya sendiri, ya kalau saya memilih, ya saya pilih nomor 3. Ya ini pilihan pribadi, bisa dicontoh, bisa juga tidak. Ya. Jadi terserah. Ternyata sudah ada pilihan ya. Saya Kalau pikir saya tadi, sendiri, saya pikir nomor tadi 3. saya mengundang, ini masih memancing gitu. Saya pikir belum ada pilihan. Ternyata alhamdulillah sudah ada pilihan dan memilih nomor 3. Ya kalau saya pribadi pilih nomor 3, bukan karena kenal sama kakak, Ya. ataupun bukan karena kenal sama
pengaruh-pengaruh yang lain atau karena diundang Apalagi di sini. kakak-kakak ini ya. Kakak-kakak yang lain. Bukan karena diundang di sini. Iya, betul. Tapi karena ini murni kesadaran sendiri. Ya, murni kesadaran sendiri. Iya, tenang. Tepuk tangan. Ayo kakak-kakak, ada Ya. lagi yang mau bertanya? Tadi semangat sekali nih waktu tanya mengenai porang ini. Termasuk jahe merah, nanti dibahas di luar. Cukup nih kayaknya durasinya. Ada baik, tidak ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak? Cukup? Dari kakak Indra? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak muda mengenai usaha, dunia usaha, supaya mereka mungkin ada motivasi atau apa, supaya mereka tidak pantang menyerah lah. Untuk teman-teman para generasi muda, ya harus, kalau saya sendiri, dunia usaha itu dunia yang sangat menarik buat teman-teman yang lain juga. Kalau mau rasakan bagaimana menariknya, silahkan terjun di dunia usaha, karena itu juga pentingnya karena pertama mencari rezeki untuk pribadi masing-masing, kemudian yang kedua bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau jadi PNS itu bagus, atau kerja di kantoran itu bagus, tapi jauh mungkin kalau saya pribadi, dunia usaha itu manfaatnya jauh lebih besar juga. Karena bayangkan kalau kita punya sekolah saja, mungkin ada guru yang mengajar di dalam, oke, tapi kalau kita yang punya sekolah, kita bisa membuat orang lain orang lain sekolah, kemudian membuat orang lain juga bisa kerja di situ. Jadi intinya membuka usaha harus bermanfaat buat banyak orang, bukan hanya sekedar dari ilmu juga, dari membuka lapangan pekerjaan juga ya. Ya benar. Kayak gitu. Ya. Semangat Baik, berusaha gitu. terima kasih Kakak Indra atas kehadirannya di program Suarata. Teman-teman, saya pamit undur diri dan kita ketemu lagi di program Suarata episode berikutnya. Saya Wina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.